Perkenalkan, nama saya Anggun Widya Citra Tanjung, NPM 191400015, Prodi PGSD, kelas 6C di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membuat rangkuman ataupun kesimpulan dari pertemuan kelima tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi ataupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Baiklah, langsung saja. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam tindakan ataupun kaidah yang norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah pentingnya perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tata tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya, bila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukum. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggaran akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa perundang-undangan atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demokratis. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Berdasarkan kajian dan pengalaman, setidaknya ada 8 penyebabnya, yaitu pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, yang kedua, kompetensi PNS yang rendah, ketiga yaitu pejabat yang serakah, keempat yaitu law enforcement tidak berjalan, yang kelima yaitu disebabkan tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi koruptor. Yang keenam yaitu pengawasan yang tidak efektif. 7 yaitu tidak ada keteladanan pemimpin. Yang kedelapan yaitu budaya masyarakat yang kondusif KKN. Menurut Undang-Undang 1945 Amandemen 1 Pasal 3 yang berbunyi Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Seperti tersebut dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan tersebut selanjutnya merupakan hak-hak warga negara yang diatur dan dijabarkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan. Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, tentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bila mana terjadi tindak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimilikinya. Dengan adanya tindak oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan tidak semakin meluas. Bila mana penegak hukum kurang baik seperti sekarang ini, maka kejahatan semakin berkembang. Korupsi semakin marak, kasus suap terjadi di mana-mana. Dalam proses penegak hukum terhadap kejahatan korupsi terhadap suatu kenyataan adalah praktek penegak hukum terpilih. Tidak saja hal ini bertentangan dengan prinsip hukum. Semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun yang menjadi sebab perlakuannya penegak hukum, aparat polisi dan kejaksaan bukan saja disebabkan karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, umumnya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan karena keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang ataupun KPK. Dalam teori hukum pidana, bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak saja dipandang sebagai hukum yang menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis dan dibatasi kebebasan hak-hak keperdataan dan hak politik, tetapi juga diharapkan agar pelaku kejahatan merasa jera dan kapok sehingga tidak berkehendak melakukan kembali. Terdakwa kasus korupsi hanya dijatuhkan hukuman percobaan. Alhasil dengan vonis tersebut, terdakwa korupsi tidak lagi menjalani hukuman di penjara. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Umumnya mereka dijatuhkan vonis atau 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jumlah bahwa adanya kecenderungan bagi para hukum untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa korupsi sesuai batas minimal hukum yang ditentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Saya rasa cukup sekian kesimpulan dari materi pertemuan kelima. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.